Hai, ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai mengatasi post-power syndrome pada tokoh politik atau mantan pejabat. Tentunya saya melihatnya atau mereviewnya dari latar pendidikan saya di bidang psikologi. Pada masa-masa sekarang, tentu banyak tokoh politik atau pejabat yang mengalami post-power syndrome atau dikenal sebagai PPS, yakni perasaan masih merasa berkuasa. Terutama karena tidak terpilih lagi dalam pertarungan politik atau tidak menjabat lagi di suatu posisi di pemerintahan yang baru. Post-power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan merupakan kondisi psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan kekuasaan atau jabatan. Pada tokoh politik, kondisi ini bisa sangat kompleks karena melibatkan perubahan drastis dalam peran, pengaruh, dan bisa saja gaya hidup. Berikut beberapa cara untuk mengatasi post-power syndrome pada tokoh politik. Yang pertama, penerimaan dan penyesuaian. Hal ini artinya bagaimana bisa menerima kenyataan bahwa saya tidak menjabat lagi, masa jabatan saya telah berakhir, dan tentunya harus berfokus pada yang akan datang atau di masa depan. Tentunya perlu juga menyesuaikan diri dalam arti membangun kembali identitas dan peran di luar politik. Bisa saja melalui kegiatan sosial, kegiatan lain, hobi, atau profesi baru. Kemudian, bagaimana juga membangun jaringan sosial baru seperti memperluas hubungan pertemanan di luar dunia politik atau mencari makna baru, yakni menemukan tujuan dan makna hidup baru di luar dari bidang politik. Kedua, dukungan dan terapi. Dukungan keluarga dan teman tentunya sangat berarti karena memberikan dukungan emosional sehingga dapat membantu tokoh politik tersebut untuk melewati masa transisi dan menerima bahwa kondisi saat ini adalah seperti ini. Bisa saja juga mendatangi profesional untuk melakukan terapi, bisa dengan psikolog atau psikiater. Mungkin yang diterapi bisa saja terkait dengan rasa cemas, rasa bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi, atau bisa saja juga merasa sulit untuk beradaptasi bahkan sampai pada tahap depresi. Kemudian dapat juga membangun kebiasaan sehat seperti olahraga, kemudian menjaga pola makan yang lebih sehat, kemudian juga kalau memang sudah bisa bermeditasi, itu juga bisa dilakukan. Yang ketiga, bagaimana mengalihkan fokus dan menemukan kesibukan yang baru, seperti melakukan kegiatan lain di bidang sosial atau kemanusiaan, sehingga dapat menyalurkan energi dan pengalaman di bidang sebelumnya di kegiatan tersebut. Menulis buku atau memoir, sehingga dapat menyalurkan pengalaman dan pemikiran dalam bentuk tulisan. Atau bisa saja menjadi konsultan atau mentor atau fasilitator sehingga dapat membagikan pengalaman dan pengetahuannya kepada generasi yang lebih muda atau generasi berikutnya. Bisa juga membangun bisnis atau usaha sehingga dapat menyalurkan kreativitas, daya pikir, kemudian pemikiran strategis, ataupun jiwa kepemimpinan di bidang tersebut. Yang keempat, bagaimana menjaga hubungan dengan masyarakat. Tetap terhubung dengan konstituen misalnya, seperti menjalin komunikasi, bisa dengan berdiskusi atau menjalankan focus group discussion, sehingga dapat terus berhubungan atau menjalin silaturahmi dengan konstituennya, sehingga juga bisa dapat mengikuti perkembangan apa saja yang terupdate di masyarakat. Atau bisa saja menjadi pengamat politik, yakni dapat membagikan pandangan ataupun analisis politik melalui suatu forum ataupun melalui media yang memang dapat mengangkat pemikiran-pemikiran atas seseorang terkait dengan bidang tersebut. Yang kelima, bisa saja kalau memang diperlukan tadi datang ke profesional medis bila seperti ada gejala yang memang mengganggu ke fisik dari tokoh tersebut. Penting untuk diingat,
Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi post-power syndrome. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi, sehingga dukungan dan pemahaman dari keluarga, teman, maupun profesional sangat penting dalam proses penyembuhan. Kemudian, tentunya mengatasi post-power syndrome ini tidak bisa instan, diperlukan waktu dan juga kesabaran. Namun demikian, penting untuk menyadari apakah saya atau seseorang mengalami post-power syndrome sehingga dapat diatasi dengan beberapa hal yang saya sudah sebutkan di atas. Demikian sharing dari saya, ketemu lagi di sharing berikutnya.